Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kita ulas film berjudul Baby. Film percintaan tahun 2023 ini dibintangi Anan dan Faiz Nafi. Mimin sapa dulu para penonton di seluruh penjuru negeri, seperti akun Wahyu Wahi, Syahnas Asatri, Subika Hello, Pasukan Korek, Muhammad Mole, Uki Uti, Fahrul Official, Hasmi Ramli, Friza Kurniawan, Salman 7935, Salamun, Ayah Masruroh, Maharani Sandi, Rustam Banjari, dan semuanya yang selalu support channel ini. Wajahnya lugu, kumel, dekil, dan berkulit gelap. Dialah Faiz Nafi, siswi SMA yang akrab dipanggil Faizu. Sejak lama Faizu naksir berat dengan teman kelasnya, Anan. Rumah mereka juga berdekatan di kawasan kumuh kota Hyderabad. Dengan gaya malu, Faizu selalu curi-curi pandang, tapi respon Anan biasa saja, tidak peduli. Mungkin karena Faizu tidak cantik. Suatu hari, guru kelas mengharuskan setiap siswi mengikat tali raki ke siswa untuk menyambut raksa bandan. Faizu tidak mau melakukannya kepada Anan. Faizu lebih rela menerima hukuman gurunya daripada harus menganggap Anan sebagai saudara laki-laki. Sejak saat itu, Anan membalas cinta Faizu. Anan adalah pacar pertama Faizu, begitu pula sebaliknya. Faizu sangat menyukai hadiah sehingga Anan sering memberinya berbagai jenis hadiah. Entah apa yang membuat Faizu begitu mencintai Anan. Dari segi materi, Anan tidak memiliki apa-apa. Anan hanya memiliki seorang ibu yang bisu dan tuli, sedangkan ayahnya sudah lama meninggal. Wajah dan otak Anan juga tidak bisa dibanggakan. Bahkan Anan gagal lulus ujian. Untungnya Faizu tetap cinta mati. Faizu mengaku rela kehilangan apapun dalam hidupnya, baik itu keluarga atau nyawa, asalkan Faizu tidak kehilangan Anan. Setelah lulus SMA, Faizu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Faizu diingatkan oleh ibunya agar rajin kuliah. Ibunya sudah menjual semua perhiasan untuk membiayai kuliah Faizu. Sementara Anan melanjutkan hidup sebagai sopir bajai. Ananlah yang mengantar Faizu ke kampus di hari pertama kuliah. Faizu ingin secepatnya bisa menyelesaikan kuliah. Setelah itu hidup bahagia menikah dengan Anan. Cinta Faizu dan Anan sangat tulus, suci, dan murni. Selama 3 tahun berpacaran, mereka tidak pernah melewati batas. Faizu selalu menolak setiap Anan mengajak ciuman. Syukurnya Anan tidak memaksakan kehendak. Setelah sampai kampus, Faizu hanya akrab dengan teman SMA-nya yang bernama Kusuma. Mereka berdua menjadi bahan olokan satu kelas karena lugu, dekil, dan kampungan. Banyak orang memberikan penghinaan. Untungnya ada mahasiswi kaya bernama Sita yang bersikap ramah. Tapi itu hanya modus. Sita ingin memanfaatkan mahasiswi kampungan seperti Faizu untuk bisa disuruh-suruh layaknya anak buah. Setelah kuliah selesai, Anan menjemput Faizu lagi. Anan memberikan hadiah istimewa untuk kekasihnya itu. Wajah Faizu langsung sumringah. Apalagi isinya adalah handphone Android yang cukup mahal. Faizu sangat bahagia. Mereka bisa teleponan dan video call setiap waktu. Kepada ibunya, Faizu memberitahu jika handphone itu diberikan oleh teman kuliahnya yang kaya raya. Rupanya ibu Faizu sangat matre. Yang dipedulikan hanya materi. Ayahnya mengingatkan Faizu agar berhati-hati dengan kebaikan orang. Nasihat ayahnya yang seorang pemabuk hanya dianggap angin lalu. Malam harinya, Faizu dan Anan teleponan. Faizu menanyakan sumber uang Anan sehingga bisa beli HP mahal. Anan menjawab jujur dia meminjam uang ke rentenir. Jangankan sekedar HP, Anan akan melakukan apapun demi kebahagiaan Faizu. Di kampus, Faizu semakin akrab dengan Sita dan The Gang. Saat itulah Faizu berkenalan dengan teman kuliahnya yang ganteng dan tajir bernama Firaj Ashwin. Semua cewek naksir kepada Firaj, termasuk Sita. Sosok Firaj juga baik hati. Contohnya ketika Faizu diganggu senior-senior nakal, Ashwin datang sebagai pelindung. Jika orang-orang melihat Faizu kampungan, Ashwin justru menilai Faizu gadis yang unik. Faizu diajak oleh Sita ke acara di pub malam nanti. Faizu merasa malu karena penampilannya yang kampungan. Orang-orang pasti akan menghina.
Untuk membuat Faisu percaya diri, Sita berjanji akan mengubah penampilan Faisu. Sita membelikan Faisu baju-baju modis yang mahal. Faisu juga dibawa ke klinik kecantikan. Sosok Faisu yang kumel, dekil, dan berkulit coklat diubah menjadi cantik hanya dalam sehari. Faisu sangat bahagia dengan wajah dan penampilan barunya. Tapi Anan sama sekali tidak suka. "Mengapa juga ada orang yang mau menghabiskan banyak uang untuk kamu?" ujar Anan. Faisu tidak mau berdebat. Dia butuh izin dari Anan untuk pergi ke pub atau klub malam bersama teman-teman kampusnya. Anan jadi semakin marah mendengar itu. Tidak mungkin Faisu akan diizinkan pergi ke pub. Anan khawatir hal buruk akan menimpa Faisu. Meski Faisu tidak suka miras, teman-temannya pasti akan membuat Faisu minum. Masalahnya, Faisu sudah berjanji kepada Sita akan datang. Faisu ngotot ingin tetap pergi. Mereka berdua jadi bertengkar. Hampir saja Anan memukul Faisu dengan sendalnya. Faisu ngambek karena Anan tidak bisa mengerti. Faisu pergi meninggalkan Anan. Malam itu, Faisu memutuskan untuk tetap pergi ke pub. Sita dan gengnya juga datang menjemput Faisu. Faisu masuk ke pub dengan penampilan barunya. Semua mata cowok tertuju pada Faisu. Tidak terkecuali Viraj. Kecantikan Faisu dipuji setinggi langit. Faisu yang awalnya menolak minum tidak bisa mengelak ajakan teman-temannya. Dia mabuk di malam itu. Faisu menikmati hidup barunya sebagai pusat perhatian. Faisu sakit kepala hingga keesokan harinya. Hati Faisu sedikit tenang dengan telepon dari Anan. Anan minta maaf karena sempat marah-marah. Mereka akur lagi. Anan mengantar Faisu ke kampus seperti biasa. Anan berjanji tidak akan marah-marah lagi. Apalagi Anan berpikir Faisu mendengar kata-katanya untuk tidak pergi ke pub. Hidup dan karakter Faisu benar-benar berubah. Kecantikan membuatnya lupa diri. Faisu semakin dekat dengan Viraj. Lebih-lebih Viraj memiliki mobil mewah yang sangat disukai oleh Faisu. Kepada Viraj, Faisu mengaku tidak memiliki pacar. Setiap Anan menelpon, Faisu menyebut Anan hanya teman biasa. Faisu ingin tetap bisa dekat dengan Viraj yang ganteng dan kaya. Faisu sangat menikmati posisinya saat ini yang dicintai oleh Anan dan Viraj. Nasib sial dialami Anan. Rentenir yang memberinya pinjaman uang, Patel terus mendesak Anan membayar hutang. Patel bersama anak buahnya mendatangi Anan karena sering menghindar. Anan ditampar di tempat keramaian. Patel memberikan Anan waktu 2 hari untuk melunasi hutangnya. Ibu Anan datang membela sang anak. Anan justru bertambah kesal. Sejak lama Anan selalu bersikap kasar kepada ibunya. Anan merasa malu memiliki ibu bisu dan tuli. Faisu yang selalu berusaha dibahagiakan sedang bahagia dekat dengan Viraj. Atas nama persahabatan, Viraj memberikan hadiah iPhone untuk Faisu. iPhone itu lebih berkelas dibandingkan hadiah HP dari Anan. Faisu menerima hadiah dari Viraj dengan gaya malu-malu tapi mau. Faisu memberitahu Anan tentang hadiah iPhone yang diterima dari temannya. Faisu menyebut handphone pemberian Anan sudah ketinggalan zaman. Anan hanya diam berusaha menahan emosi. Ketika Anan menceritakan masalah hutangnya dan bertengkar dengan seseorang, Faisu sama sekali tidak peduli. Faisu justru menyalahkan Anan yang dianggap suka membuat masalah. Anan kecewa dengan Faisu, tapi tidak berani diungkapkan. Amarahnya diluapkan kepada sang ibu di rumah. Niat baik ibunya membantu Anan melunasi hutang disambut sikap kurang ajar. Anan membuang uang itu. Sungguh ironis, Anan begitu memuliakan Faisu, tapi tidak menghormati ibu kandungnya sendiri. Malam-malam Anan mengajak Faisu bertemu. Anan belum bicara, Faisu bercerita dengan bangga tentang iPhone barunya yang canggih. Sedangkan HP dari Anan dikembalikan lagi ke Anan. Anan jadi marah dan lepas kendali. HP itu dibanting penuh emosi. Sikap kasar Anan membuat Faisu kesal. Faisu menduga Anan tidak suka melihat Faisu cantik dan bahagia. Faisu mulai mempertanyakan cinta Anan. Anan sampai tersinggung mendengarnya. "Saya pinjam uang membelikanmu HP untuk kebahagiaanmu. Saya dipukul di depan umum karena tidak bisa bayar hutang. Kamu malah bersikap begini," ujar Anan. Di malam itu, Anan mengingatkan bagaimana Faisu saat di SMA dulu. Faisu hanya siswi jelek, dekil yang tidak berharga. Ananlah yang bersedia mencintai Faisu. Kini Faisu malah sok cantik. Penampilan baru Faisu sama sekali tidak cantik di mata Anan. Faisu justru terlihat seperti pelacur.
Baju seksi yang dikenakan membuat Anan jijik. Pergi sana dan tidur dengan orang asing. Kamu juga akan bisa membeli mobil yang mahal, ucap Anan. Kata-kata Anan menusuk jantung hati Faisu. Sebegitu rendahnya Faisu di mata Anan. Padahal Anan mengenal Faisu yang selalu menjaga kesuciannya. Tidak lama Anan merasa bersalah. Dia memeluk Faisu meminta maaf. Anan memang cepat meledak-ledak, tapi hatinya juga cepat dingin. Faisu yang sudah terluka dan sakit hati tidak bisa memaafkan Anan. Faisu pergi dengan air mata darah kepedihan. Sejak saat itu, Faisu tidak mau lagi berhubungan dengan Anan. Telepon dan pesan dari Anan tidak dipedulikan. Saat di kampus, Faisu diundang menghadiri acara pesta ulang tahun Firaj. Faisu yang sedang galau memastikan diri akan datang. Di malam pesta itu, Anan terus-terusan menelpon. Faisu bertambah kesal, dia minum banyak dan mabuk. Firaj memanfaatkan momentum itu untuk mengungkapkan cintanya kepada Faisu di hadapan semua orang. Tapi Faisu menolak Firaj. Penolakan itu tentu saja karena Faisu masih mencintai Anan. Faisu menelpon Anan untuk membalas sakit hatinya. Faisu menikmati rengekan permohonan maaf dari Anan. Faisu, saya benar-benar minta maaf. Memang benar kamu yang lebih dulu mencintai saya, tapi cinta saya kepadamu sangat besar melebihi yang kamu bayangkan. Saya janji tidak akan marah lagi, ucap Anan. Faisu belum mau memaafkan Anan. Hatinya masih sakit. Faisu menemui Firaj yang sedang patah hati setelah cintanya ditolak. Firaj berusaha meyakinkan Faisu lagi agar menerima cintanya. Firaj berjanji akan membahagiakan Faisu. Di sisi lain, chat WA dari Anan terus masuk, membuat Faisu pusing. Chat itu pun dibalas. Faisu memaafkan Anan. Lalu tanpa diduga, Faisu mencium Firaj. Inilah ciuman pertama Faisu dalam hidupnya. Keesokan harinya, Faisu merasa bersalah telah mencium Firaj. Faisu menelpon Firaj meminta maaf. Insiden itu terjadi karena Faisu dalam kondisi kalap dan mabuk. Firaj diminta merahasiakan ciuman yang pernah terjadi. Jika orang-orang di kampus tahu, Faisu mengancam akan berhenti kuliah karena malu. Firaj pun berjanji akan merahasiakan itu. Masalah ciuman selesai. Faisu merasa sangat bersalah kepada Anan. Ciuman pertamanya bukan dengan Anan. Faisu mengajak Anan keluar untuk bisa berduaan. Kali ini Faisu sendiri yang memberi kode mengizinkan Anan menciumnya. Tapi hanya ciuman, tidak boleh lebih. Anan sangat antusias. Setelah bertahun-tahun pacaran, inilah pertama kali Faisu bersedia dicium. Mereka pergi nonton film ke bioskop yang sepi penonton. Faisu memejamkan mata untuk menerima ciuman dari Anan dengan wajah tegang. Sungguh hebat, Anan tidak mau memanfaatkan kesempatan itu. Faisu, kamu tidak seperti cewek lain. Kamu tidak bisa melakukannya. Cinta kita tidak akan pernah ternoda, ucap Anan. Faisu kembali meminta ciuman. Tetap saja Anan tidak mau memberikan. Anan menduga Faisu sedang menguji kesucian cintanya. Mereka pulang tanpa ciuman. Di kampus, Faisu masih saja digoda oleh Firaj. Faisu berusaha menghindar setiap hari. Sikap Faisu membuat Firaj jadi sangat kekanak-kanakan. Firaj bertingkah selengean, berantakan dan mabuk di kampus untuk mendapat perhatian Faisu. Mau tidak mau, Faisu terpaksa bicara dengan Firaj. Faisu meminta Firaj hidup normal lagi. Sebagai sahabat, Faisu tidak tega melihat kondisi Firaj. Katakan apa yang harus saya lakukan agar kamu tidak seperti ini. Tapi tolong jangan minta cinta saya, ujar Faisu. Firaj mengaku akan hidup normal jika Faisu mau kencan dengannya selama 30 hari. Firaj menjamin tidak ada ciuman ataupun cinta. Bisa bersama Faisu saja, Firaj merasa sudah cukup. Setelah 30 hari berlalu, mereka akan berpisah secara baik-baik. Faisu ragu untuk melakukannya, tapi Firaj berhasil meyakinkan Faisu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Firaj juga berjanji akan memberikan Faisu hadiah setiap hari. Akhirnya mereka sepakat memulai kencan. Setiap hari Faisu kencan dengan Firaj dan Anan. Tentu saja gaya kencan mereka berbeda. Firaj membanjiri Faisu dengan segala kemewahan dunia, sedangkan Anan hanya bermodalkan murah meriah. Anan memberikan hadiah sari berwarna merah untuk Faisu. Anan sangat ingin melihat Faisu mengenakan sari, sementara Firaj mampu membelikan barang-barang mahal. Tidak sedikit pun Faisu merasa bersalah, padahal dia sedang selingkuh.
Hal yang tidak pernah diduga, salah satu teman Anan, Harsha, merupakan teman Sita. Harsha melihat sendiri Faizu berkencan dengan Viraj. Tapi Harsha tidak membocorkan perselingkuhan itu untuk menjaga perasaan Anan. Pada hari ke-30, Viraj memberikan hadiah terakhir. Faizu diundang untuk kencan perpisahan. Malam itu Faizu mengira semuanya akan usai. Tapi ternyata Viraj melamar Faizu untuk menikah. Emosi Faizu meledak. Cincin Viraj dibuang. Lamaran itu ditolak mentah-mentah. Viraj menanyakan alasan dirinya ditolak. Padahal selama 30 hari terakhir, Faizu terlihat sangat bahagia. "Apa kamu punya pacar? Atau kamu punya masalah di rumah?" tanya Viraj. Faizu tidak mau mengakui dirinya sudah memiliki pacar. Faizu mengaku masalah utamanya adalah Viraj sendiri yang tidak tahu malu. Seharusnya Viraj tidak mengingkari janji. Viraj justru mengulangi lagi dari awal. Faizu meludahi wajah Viraj. Diperlakukan buruk seperti itu, Viraj tidak terima. Viraj meminta semua uang yang telah dikeluarkan untuk Faizu dikembalikan. Faizu mengabulkan itu. Semua hadiah dari Viraj dikembalikan keesokan harinya, termasuk iPhone. Faizu memutuskan hubungan apapun dengan Viraj. Viraj sedih jika harus berpisah dengan Faizu. Ucapannya semalam hanya karena emosi. Untuk membuat Faizu tidak pergi, Viraj menunjukkan video rekaman CCTV di pub saat mereka berciuman. Faizu tidak berdaya lagi. Jika video itu disebar, hidup Faizu akan hancur. Viraj tidak mau menghapus video agar Faizu tidak meninggalkannya. Faizu dipaksa menerima lamaran Viraj. Faizu bingung harus berbuat apa. Tidak mungkin masalahnya diceritakan kepada sang ibu yang matre atau ayahnya yang pemabuk. Faizu juga tidak bisa bercerita kepada Anan yang terus-terusan menelpon. "Anan, saya butuh ruang. Saya lagi ada masalah. Kita jangan komunikasi dulu beberapa hari ini. Tolong pengertiannya," ucap Faizu. Faizu justru menceritakan semua masalahnya kepada Sita yang dianggap sahabat sejati. Sita kaget dan kecewa mengetahui Faizu telah memiliki pacar sejak SMA di tempat tinggalnya. Jika Faizu memiliki pacar, seharusnya tidak bermesraan dengan Viraj. Sita memberikan solusi gila atas masalah yang dihadapi Faizu. Apabila Faizu ingin Viraj pergi dari hidupnya, maka Faizu harus tidur dengan Viraj. Solusi itu tidak hanya akan membuat Viraj menghapus video, tapi Viraj juga pasti akan berhenti mengejar Faizu. Faizu takut melakukannya. Hanya sekedar ciuman saja telah membuat Faizu menderita. Tapi tidak ada solusi lain. Sita meyakinkan Faizu semuanya akan baik-baik saja. Inilah wajah asli Sita, sosok teman jahat yang terlihat seperti malaikat. Tujuan utama Sita menghancurkan hidup Faizu karena berani bermesraan dengan Viraj meski sudah memiliki pacar. Faizu dinilai tidak tahu diri. Sita juga menelpon Viraj dan berbicara buruk tentang Faizu. Sita menyebut Faizu terbiasa tidur bersama pria lain untuk mendapatkan materi. "Dia pasti mau juga tidur denganmu. Saya akan ganti nama kalau Faizu menolak," ujar Sita. Viraj menghubungi Faizu yang sedang galau. Viraj belum bicara apa-apa, Faizu langsung setuju tidur dengan Viraj. "Saya tidak bisa mengembalikan uang dan waktumu. Saya akan tidur denganmu. Saya tahu itu yang kamu inginkan," ucap Faizu. Viraj kecewa mendengar kata-kata Faizu. Cinta tulusnya dinilai serendah itu. Padahal Viraj mengajak Faizu menikah. Ternyata ucapan Sita tentang Faizu benar. Viraj pun setuju tidur bersama Faizu. Mereka sepakat melakukannya pukul 6 besok pagi di rumah Viraj. Kebetulan semua keluarga Viraj akan pergi ke kuil. Di malam itu Faizu lupa satu hal, yaitu hari ulang tahun Anan. Sepanjang malam Anan menunggu ucapan selamat, tapi tidak ada telepon atau pesan yang masuk dari Faizu. Setelah subuh tiba, Faizu bersiap-siap pergi. Viraj meminta Faizu datang mengenakan sari. Faizu hanya memiliki sari yang dulu dibelikan oleh Anan. Sari itulah yang dipakai oleh Faizu. Masalahnya Faizu sulit memesan taksi pada jam-jam seperti itu. Faizu meminta Viraj bertemu di lain waktu. Tapi Viraj tetap memaksa. Faizu harus datang sesuai janjinya. Faizu kebingungan. Dia terpaksa meminta bantuan Anan yang baru saja bisa terlelap. Faizu mengaku harus mengambil buku catatan kuliah yang tertinggal di rumah temannya. Mengingat hari itu Faizu akan ada ujian di kampus. Sebenarnya Anan kecewa karena Faizu sama sekali tidak mengingat ulang tahunnya. Tapi Anan tetap mau mengantar Faizu. Rasa kecewa Anan terobati setelah melihat Faizu. Ya, Faizu dilihat mengenakan sari yang diberikan Anan beberapa waktu lalu. Anan kegeeran.
Dia berpikir Faizu mengenakan sari untuk hari ulang tahunnya. Faizu pura-pura mengucapkan selamat ulang tahun. Dia berjanji akan mengutamakan kebahagiaan Anan mulai besok. Tentu saja, karena Faizu berpikir masalahnya dengan Viraj akan segera selesai. Faizu dan Anan sampai di tempat tujuan. Sebelum masuk ke gerbang rumah Viraj, Faizu mengecup kening Anan dengan sepenuh cinta. Anan sangat bahagia seperti berada di atas awan. Inilah ciuman pertama dari Faizu tepat di hari ulang tahunnya. Anan tidak curiga sedikit pun apa yang sebenarnya akan terjadi. Faizu saat ini sudah berada di atas kasur bersama Viraj. Mereka melakukan hubungan suami istri. Faizu ingin secepatnya semua itu berlalu agar dia bisa segera kembali ke Anan. Setelah selesai bersama Viraj, Faizu merasa sangat bersalah. Dia menyadari telah mengatasi masalah dengan masalah. Celakanya, Faizu pergi menenangkan diri ke rumah Sita. Dia mabuk dan menceritakan apa yang telah terjadi. Saya sudah tidur dengan Viraj. Mulai besok saya tidak punya masalah lagi. Saya akan menikah dengan Anan, ucap Faizu. Obrolan Faizu dan Sita direkam oleh Harsha yang kebetulan ada di ruang sebelah. Tindakan Harsha diketahui oleh Sita. Sita justru memberikan Harsha video ciuman Faizu dengan Viraj juga. Sita memang jahat. Kali ini Harsha tidak bisa menahan diri lagi. Harsha menemui Anan di malam hari. Anan sedang bahagia. Begitu bangganya dia bercerita telah dicium oleh Faizu. Harsha kasihan dengan sahabatnya itu. Harsha berseloroh mengolok Anan. Ciuman di kening sama sekali tidak berarti. Faktanya, Faizu telah ciuman bibir dan tidur bersama pria lain. Anan menampar Harsha. Hampir saja Anan membunuh Harsha karena dianggap memfitnah Faizu. Harsha dengan cepat menunjukkan video ciuman Faizu sebulan lalu. Video hari ini tentang pengakuan Faizu yang sudah tidur dengan Viraj juga ditunjukkan kepada Anan. Melihat video-video itu, sekujur tubuh Anan gemeteran. Jiwanya terguncang. Dada Anan terasa sesak. Bagaimana mungkin kekasihnya itu bisa melakukan pengkhianatan yang begitu teramat keji? Faizu yang dikenal adalah gadis lugu baik hati yang selalu menjaga kesuciannya. Hei Harsha, saya tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Kenapa saya tidak menangis? Ujar Anan gemeteran. Tubuh Anan lemas, dia mulai bisa menangis. Anan tidak pernah menduga semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Sedikitpun Anan tidak pernah curiga kepada Faizu, tapi kekasihnya itu justru telah tidur dengan pria lain. Harsha, apa yang harus saya lakukan? Saya seperti sekarat, saya akan mati kalau begini, ucap Anan. Sungguh begitu pedih rasa sakit yang dialami Anan. Hatinya hancur sehancur-hancurnya. Pengkhianatan Faizu tidak bisa diterima. Anan pergi untuk membunuh Faizu malam itu juga. Anan masuk diam-diam ke rumah Faizu dengan membawa pisau. Faizu ditemukan sedang tidur lelap. Tapi Anan tidak bisa membunuh wanita yang sangat dicintai itu. Jangankan membunuh Faizu, menyakiti hatinya saja Anan tidak tega. Anan tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali marah, menangis, dan menertawakan kebodohannya. Anan merasa jadi manusia paling bodoh. Sari yang dikenakan Faizu tidur bersama pria lain adalah sari pemberian Anan. Bahkan Anan sendiri yang mengantar Faizu ke rumah pria itu. Anan meninggalkan rumah Faizu dengan kekecewaan yang tiada tara. Keesokan harinya giliran Viraj yang mencari Faizu. Awalnya Viraj menyesal telah tidur dengan Faizu. Viraj menyalahkan Sita yang sempat bicara buruk tentang Faizu. Faktanya Faizu masih perawan. Viraj ingin menikahi Faizu, tapi informasi dari Sita membuat Viraj sakit hati. Viraj baru mengetahui jika Faizu sudah memiliki pacar bernama Anan. Viraj merasa telah dibohongi dan hanya dimanfaatkan. Viraj sudah sampai di kawasan tempat tinggal Faizu. Alamat Faizu ditanyakan kepada Anan yang sedang tidur di bajai temannya. Karena penasaran, Anan bersedia mengantar Viraj ke rumah Faizu. Mengetahui kedatangan Viraj, Faizu jadi panik. Faizu langsung menemui Viraj di dalam bajai. Faizu memohon agar Viraj pergi. Faizu berjanji akan datang menemui Viraj di rumahnya. Faizu sama sekali tidak menyadari jika sopir bajai yang menggunakan topi di depannya adalah Anan. Faizu mengira Anan masih tidur.
Anan mencoba menelpon Faisu. Faisu meminta izin ke Viraj untuk mengangkat telepon dari saudaranya. Bertambah perih hati Anan mendengar dirinya disebut saudara. Anan menanyakan Faisu sedang bersama siapa. Faisu menyebut Viraj sebagai saudaranya. Faisu benar-benar telah menjadi penipu ulung. Anan dan Viraj menyadari sebagai korban kebohongan Faisu. Mereka kompak bertemu Faisu secara langsung. Faisu jadi kalang kabut. Perselingkuhannya telah terbongkar. Anan memilih pergi. Faisu langsung menghentikan langkah Anan. Faisu mengaku sangat mencintai Anan. Tapi Viraj berteriak tidak terima. "Jika kamu mencintai Anan, lalu kenapa kamu tidur dengan saya?" tanya Viraj. Faisu membalas teriakan Viraj dengan tamparan keras. Warga sekitar jadi berhamburan keluar. Sikap Faisu membuat Viraj semakin marah dan mencekik Faisu. Di mata Viraj, Faisu tidak lebih seperti pelacur. Guguk di jalanan jauh lebih baik dibandingkan Faisu. Bukanlah yang kadadikan, Bang. Pertengkaran mereka menjadi pusat perhatian. Faisu merasa sangat malu. Dia tidak sanggup menghadapinya. Faisu lebih memilih bunuh diri. Faisu! Warga dan orang tua Faisu bergerak cepat membawa Faisu ke rumah sakit, sedangkan Anan dan Viraj diamankan ke kantor polisi. Dalam situasi seperti itu, hanya ibunya yang peduli dengan Anan. Nyawa Faisu selamat dari bahaya. Dia sudah sadarkan diri. Anan dan Viraj pun dibebaskan dari penjara. Anan pulang ke rumah. Ibunya melayani Anan dengan sepenuh hati. Ibunya yang bisu dan tuli sedih melihat kondisi Anan saat ini. Sang ibu akan melakukan apapun demi kebahagiaan Anan. Ibunya tidak sanggup jika harus melihat Anan menderita. Air mata Anan menetes melihat cinta ibunya yang begitu tulus. Ketika ibunya tertidur, ingin sekali rasanya Anan meminta maaf dan bersujud di kaki wanita paling mulia itu. Selama ini Anan selalu membentak ibunya dan bersikap kasar. Tapi Anan malu meminta maaf. Keesokan harinya, Faisu pulang dari rumah sakit. Faisu heran melihat rumah Anan dikerumuni banyak orang. Ternyata ibu Anan telah meninggal dunia. Faisu ingin memeluk dan menguatkan hati Anan, tapi hal itu tidak mungkin dia lakukan saat ini. Faisu memilih masuk kamar. Dia hanya bisa menangis menyesali kehilafannya. Kepergian sang ibu menjadi titik terpahit dalam hidup Anan. Hal yang membuat Anan semakin merasa bersalah. Dia baru menyadari tidak memiliki foto ibunya. Hidup Anan selama ini terlalu fokus untuk Faisu. Padahal ibunya adalah orang yang paling menyayangi Anan. Bahkan sebelum kematiannya, sang ibu telah melunasi hutang Anan. Anan menangis bersujud di kaki ibunya yang kini telah menjadi mayat. Penyesalan Anan sudah terlambat. Kenapa, Nen? Maaf. Hari-hari berganti. Rumah Anan kosong. Faisu yang merasa sangat bersalah dan berdosa berusaha mencari Anan. Berdasarkan informasi dari teman Anan, Faisu menemukan Anan di atas jembatan. Kondisi Anan sangat menyedihkan. Dia larut dalam miras dan tidur beralaskan koran. Perih hati Faisu melihat nasib Anan yang begitu mengenaskan. Anan tidak mau bicara. Faisu diminta pergi. Faisu berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kesalahan besar yang dilakukan Faisu karena cintanya kepada Anan. "Saya sangat mencintaimu. Saya tidak bisa hidup tanpamu," ucap Faisu. Faisu memohon dan memelas agar dimaafkan. Tapi Anan bukan manusia hebat yang bisa memaafkan pengkhianatan Faisu. Anan pernah menyerahkan seluruh hidupnya untuk Faisu, yang nyatanya dibalas dengan pengkhianatan. "Bayanganmu yang tidur bersama dia selalu muncul di depan mata saya. Saya sangat menderita dengan semua ini," ungkapnya. Anan sudah lelah dengan penderitaan yang diberikan oleh Faisu. Anan tidak tahu harus berbuat apa lagi. "Saya masih sangat mencintaimu, tapi saya juga sangat membencimu. Saya tidak bisa memaafkanmu. Saya akan terus mencintaimu dengan membencimu. Biarlah saya menangis untukmu di sisa hidup saya. Kamu pergi saja," ucap Anan terseduh-seduh. Faisu memeluk Anan dengan sangat erat. Faisu tidak ingin berpisah dengan Anan. Pelukan cinta dan penyesalan itu tidak mau dilepas.
Anan meminta Faizu pergi. Anan bersumpah akan lompat bunuh diri jika Faizu tidak segera pergi. Demi keselamatan Anan, Faizu pergi dengan derayan air mata. Sebelum Faizu benar-benar pergi, Anan meminta waktu sebentar saja untuk melihat Faizu. Anan menetap dalam Faizu untuk terakhir kalinya. Sejujurnya, Anan juga sangat berat berpisah dengan Faizu. Anan bersujud di kaki Faizu meminta agar Faizu tidak datang lagi dalam hidupnya. Jika saya melihatmu, hati saya akan membutuhkanmu. Jika kamu benar-benar mencintai saya mohon jangan pernah tunjukkan diri lagi, ujar Anan. Faizu dan Anan hanya bisa menangisi akhir kisah mereka. Kisah cinta sejak SMA itu berakhir nestapa. Mereka harus menanggung pahitnya perpisahan dan kegagalan cinta. Setelah sekian waktu, Anan tetap melanjutkan hidup sebagai sopir bajai. Seorang calon penumpang menghentikan bajai Anan tepat di depan rumah sepasang pengantin. Ternyata pengantin wanitanya adalah Faizu, sedangkan pengantin pria orang asing lagi. Dia bukan Viraj. Hati Anan kembali bergetar mendesir, apalagi saat saling berpandangan dengan Faizu. Secepatnya Anan pergi menjauh. Biarlah Anan menangis untuk Faizu di sisa hidupnya. Anan menenggelamkan diri dalam botol minuman yang membuat hidupnya semakin menderita. Film berakhir tidak bahagia. Sudah dulu ya, sampai jumpa.